Siapapun yang akan menjadi Ratu Adil saat ini sedang terus mengamati beberapa hal. Hal apa sajakah itu? 270 juta jiwa di negeri ini senantiasa berdoa agar negeri ini mampu melewati segala ujian beratnya. Masa depan yang jaya gemilang tak cukup hanya dengan sekedar angan-angan. Pertumbuhan dan pembangunan di berbagai sektor di setiap daerah haruslah menjadi tugas yang bisa diselesaikan dengan begitu hati-hati dan tuntas dengan benar. Karena berbagai kendala dan permasalahan yang ada begitu pelik, bagaikan menghabiskan banyak tenaga juga pemikiran. Negeri ini selalu memberikan PR yang begitu besar, tidak hanya ditentukan oleh para pemimpinnya, tetapi seluruh rakyat harus selalu siap bahu-membahu membenahi diri untuk setiap perubahan masa depan yang lebih baik. Sang Ratu Adil masih terus ditunggu kemunculannya. Berharap perubahan besar-besaran di berbagai infrastruktur moral yang akan ditegakkan dengan tegas, adil, dan bijaksana demi kebaikan bersama. Begitu banyak sektor yang masih harus terus dibenahi dengan cepat, tepat, dan tanggap demi tercapainya masyarakat madani beradiluhung dan gemah ripah loh Cinawi. Untuk itulah siapapun yang kelak akan menjadi Ratu Adil, saat ini beliau sedang terus mengamati beberapa hal. Berikut adalah hal-hal utama yang masih terus diamati, yaitu 1. Mengamati para ahli, cendekiawan, dan tokoh masyarakat dari berbagai kalangan. Mengapa hal ini menjadi hal yang paling utama untuk diperhatikan? Karena bagaimanapun beliau tidak akan bertugas sendirian. Setiap bidang sangat membutuhkan sosok-sosok yang memiliki kapasitas, kapabilitas, profesionalisme, kecekatan, dan jiwa yang benar-benar bersih, diliputi niat baik dan kebaikan untuk sebanyak-banyaknya umat, serta tentunya memiliki integritas yang bagus dan telah terbukti di bidangnya masing-masing. Pengambilan keputusan bukanlah hal yang mudah. Dibutuhkan pertimbangan yang sangat hati-hati, solutif dan bijaksana dengan keberpihakan hajat hidup orang banyak. Tetapi di dalam setiap hal, nilai yang terpenting adalah pendidikan, pembenahan moral masyarakat menuju kesahajaan. Kesiapan rakyat untuk maju membutuhkan perubahan pola pikir dan ikhtiar terhadap hal-hal yang tidak biasa, bahkan luar biasa. Yang sesungguhnya, semua itu telah tertuang pada ideologi bangsa ini sejak kemerdekaan tahun 1945. Peluang ini masih akan selalu terbuka bagi siapapun,
untuk melengkapi formasi yang kelak akan disusun. Hal-hal apa lagi yang sedang terus diamati saat ini? Yang kedua adalah sektor-sektor yang bisa dengan cepat menumbuhkan sumber devisa negara. Negeri ini begitu banyak kekayaan sumber daya yang tersimpan, yang sesungguhnya sanggup mencukupi kebutuhan seluruh rakyat, bahkan dunia. Tetapi masih banyak kebijakan yang belumlah tepat dan adil, hingga kita terkadang bagai hampir mati kehausan di pinggir sungai, yang artinya rakyat masih kekurangan dan masih menderita kemiskinan meski berada di negerinya sendiri yang berlimpah ruah. 3. Mengamati berbagai permasalahan yang telah merugikan negara dan umat. Negeri ini bagaikan gudang makanan. Bila masih terus tak tegas mengurusi para tikus, maka makanan pun akan terus berkurang, bahkan habis. Hanya menyisakan penderitaan dan keterpurukan di mana-mana. Belum lagi kebijakan yang terasa tak adil bagi rakyat jelata. Begitu menyulitkan dan tak dapat dinikmati. Rasa tenang, kenyang, dan aman bagaikan sesuatu yang langka dan harus diperebutkan. Maka itulah yang menyebabkan hilangnya moral serta nilai-nilai luhur yang selama ini seharusnya kita lestarikan. Ditambah kemampuan masyarakat yang belum jeli mengkalkulasi berbagai kerugian yang telah menghancurkan impian akan masa depan, yaitu mementingkan kesenangan sesaat, tetapi susah dalam waktu yang begitu lama. Lalu yang keempat adalah tetap senantiasa memperhatikan budaya dan kemajuan teknologi. Jauh sebelum masa kini, negeri ini telah memiliki peradaban yang begitu tinggi lagi mulia. Kekayaan ragam budaya yang begitu indah merupakan nilai Nusantara yang seharusnya takkan pernah habis membanggakan bahkan mencengangkan dunia. Tetapi kini, budaya sebagai identitas Nusantara terasa mulai sirna, karena tergiur oleh budaya luar yang sesungguhnya asing bagi darah pemikiran kita, mengubah kita menjadi asing terhadap diri kita sendiri. Teknologi yang terus berkembang sebenarnya akan mampu mempertahankan budaya melalui kecepatan pengiriman dan penerimaan berbagai sumber informasi dan peningkatan taraf hidup masyarakat tanpa mengesampingkan budaya. Dengan teknologi, dunia akan senantiasa melihat keindahan dan kekayaan negeri kita yang berbudaya dan santun. Terakhir, yang kelima adalah senantiasa mengawasi peningkatan kesejahteraan, kesehatan, dan pendidikan rakyat beserta peluang-peluangnya, yang di dalamnya juga terdapat peningkatan spiritual masyarakat untuk menjaga kekuatan pertahanan dan keamanan masyarakat dari dalam dirinya sendiri, agar kelak menjadi kuat,
ketika menghadapi berbagai tantangan dan ancaman apapun. Dari uraian kelima hal tersebut, kelak seorang Ratu Adil akan benar-benar kembali menerapkan ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sesuai dengan cita-cita para leluhur kita, yang di dalam implementasinya sangatlah membutuhkan dasar dan garis-garis besar haluan negara, disertai kebangkitan para satria Nusantara secara bersama-sama dengan penuh kesadaran berdasarkan niat baik membela negeri ini demi anak cucu kelak. Tentunya berkat ridho Tuhan Yang Maha Esa, perjalanan baru Sang Ratu Adil nantinya akan terwujud. Jadi, mari kita sama-sama persiapkan diri kita untuk menyongsong amanah yang sesungguhnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memampukan kita semua. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Jadi, siapkah Anda menjadi calon Ratu Adil yang ditunggu kemunculannya di negeri ini? Kepedihan, kesusahan, kesulitan, kebingungan, keresahan, ketakutan, kebangkrutan, kemiskinan. 1,5 tahun lebih, negeri ini hingga dunia dikecam dan terancam oleh virus yang bermutasi. Ada yang mempercayainya hingga begitu ketakutan. Ada pula yang merasa tak perlu takut ataupun tak peduli. Ada yang selalu terhindarkan dari penyakit ini. Ada yang kuat melaluinya. Ada juga yang tiba-tiba dikabarkan harus berpulang ke rahmatullah. Seketika, alih-alih demi keselamatan bersama, segala hal pembatasan pun diberlakukan. Sudut pandang setiap orang begitu berbeda, dipatuhi ataupun tidak, tetapi perut dan segala kebutuhan haruslah terus berjalan terpenuhi bagaimanapun caranya. Bagaikan menghitung hari yang memerihkan hati, terpaksa hingga dipaksa oleh keadaan yang berkuasa. Setiap manusia menyalahkan hadirnya pagebluk ini, juga menyalahkan siapapun yang ada di benaknya harus bertanggung jawab. Tetapi tak ingat bila segala hal terjadi, meski seburuk apapun, pastilah terjadi atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernahkah kita mencoba merenungkannya, bahwa mungkin ini adalah salah kita sendiri? Ingatlah perilaku manusia selama ini telah kembali ke zaman jahiliyah, menyakiti umat lain dengan berbagai cara. Keserakahan merajalela, kebencian disebarluaskan. Alam dirusak tak kira-kira hingga menembus ozon, juga sedalam palung-palung samudra. Hutan dan penghuninya kehilangan kegagahan, kelestarian, dan kedamaiannya. Pencuri dengan logat santun telah menjadi kezaliman yang membuahkan kezaliman di mana-mana.
Moral tak lagi dikenal hingga membutuhkan kelas dan waktu yang khusus untuk diajarkan dan dilatihkan kembali. Karena manusia sangat sibuk ingin selalu bisa memenuhi semua keinginannya dengan berbagai usaha. Tak pernah cukup bersyukur ketika Tuhan telah mencukupkan segala kebutuhannya. Bagaikan semua telah lupa jalan kembali kepada Robnya yang Maha Agung lagi Maha Kaya. Nafsu bisikan setan akan materi dan kekuasaan telah menjamah nadinya. Hingga bumi dan langit terdengar isakan tangisnya. Sementara alam bagai menjalani siksaan karena perbuatan manusia. Sejengkal tanah yang tak pernah terhitung hingga kedalaman ribuan kilometer telah menjadi saksi. Tanaman, binatang, air, api, bahkan udara pun menjadi saksi yang dicatat oleh para malaikat. Semua ini telah diperdengarkan ke telinga, pikiran, dan hati Satrio Piningit. Tangisan alam semesta beserta para rakyat kecil yang sengsara telah menyayat hati SP. Kemarahan yang hanya bisa diredamnya dengan doa. Tuhan telah membiarkan keadaan sulit terjadi, tetapi Tuhan telah menyiapkan keindahannya. Pelajaran dan amanah yang haruslah menjadi pedal rem perilaku zalim manusia selama ini. Ini hanya sentilan agar umatnya kembali kepada jalan kebenarannya. Mengasah eling dan waspada serta rasa syukurnya dengan kasih sayang, yang juga sangat dibutuhkan langit dan bumi dari para manusia yang menghuninya. Satrio Piningit telah mengerti keadaan ini begitu memilukan. Tetapi ia lebih mengerti inilah cara Tuhan merindukan umatnya untuk tersadarkan kembali ke jalan kebenarannya. Karena sesekali manusia perlulah diingatkan dengan cara sangat keras beruntun untuk mengembalikan rasa takut kita kepada Sang Maha Suci, untuk bersiap-siap menuju fase peradaban kehidupan berikutnya yang sebelumnya haruslah dicuci. Satrio Piningit hanyalah mematuhi perintah Sang Kholik untuk tetap melantunkan ayat-ayat doa bagi negerinya. Ia belum diperintahkan untuk menghentikan pagebluk ini, meski ia pun merasakan kesusahan yang serupa dengan seluruh rakyat. Tugasnya hanya menolong yang sekiranya terperintahkan kepadanya untuk ditolong, sembari menuntaskan tugas-tugas utamanya beserta para pemomongnya. Sesungguhnya, segala sesuatu terdapat hikmah akan kenikmatan, meski rasa pilu begitu memedihkan bagi seluruh rakyat. Bagai cahaya itu tak muncul juga, tetapi Tuhan telah berjanji bahwa ketika kita yakin dengan ketetapannya dan berprasangka baik kepada Allah, maka semua akan membaik pada waktunya. Teruslah kita semua bersama-sama berdoa, berikhtiar, dan bertabayun.
Semoga kita termasuk golongan pemenang yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sejak pagi hari, bisikan itu terus memanggilnya untuk segera melaksanakan ziarah ke salah satu tempat dan tempat ibadah tertua di negeri ini, yang menjadi salah satu pusat berkumpulnya para waliullah, tempat yang sering beliau kunjungi bagai melepaskan rindunya. Meski beliau tak pernah sebelumnya mengerti mengapa hatinya begitu terlekat pada masjid besar itu selama bertahun-tahun. Satu-satunya tempat di mana beliau bagai melepas rindunya kepada Robnya yang Maha Agung. Bercerita, berbicara ramai di dalam hatinya. Sesekali tersenyum, tetapi lebih banyak menangis ketika kiblat berada di hadapannya. Disaksikan sajadah, karpet, dan kubah tua, serta pilar-pilar yang berusia ratusan tahun, rekam jejak telapak tangan para waliullah. Tak bisa lagi ditunda. Ketika panggilan batin itu semakin terdengar kencang, bagai perintah akan suatu keharusan saat itu juga. Sembari menata waktu, pikiran dan hatinya untuk segera memenuhi panggilan akan tugasnya. Langit pun telah gelap, jalan pun telah sepi. Beliau telah sampai, tetapi pintu utama masjid itu telah ditutup seperti biasanya. Tak ada satu orang pun, siapapun itu tidak diperbolehkan masuk. Karena begitulah peraturan yang diberlakukan sejak puluhan tahun yang lalu. Untuk tetap menjaga keamanan, kebersihan, kesakralan di dalamnya. Bila ada yang ingin tetap beribadah ataupun sekedar beristirahat, maka dipersilahkan bagi pengunjung untuk melakukannya di area teras luar yang senantiasa bersih dan ramai selama 24 jam. Beliau termangu menatap Masjid Agung yang begitu dihormatinya dengan penuh kasih. Seakan beliau telah sampai di hadapan rumah Allah yang begitu suci baginya. Air matanya pun mulai menetes setiap kali dirinya sampai di sana. Tiba-tiba seorang pemuda berlari tergopoh ke arahnya, mengucapkan salam kepada beliau, lalu bertanya, "Mau sholat di dalam?" Beliau menjawab dengan santun salam dan pertanyaan pemuda itu. "Apa boleh saya sholat di dalam? Bukannya telah dikunci?" Sembari mengernyitkan dahinya karena bingung. "Tunggu, saya tanyakan ketua takmirnya dulu." Seketika pemuda itu berlari meninggalkannya. Beliau pun mengambil wudhu. Setelah selesai, pemuda itu berlari kembali kepadanya. "Silahkan, Anda telah ditunggu, ikuti saya." Beliau bingung, berbisik hatinya sambil mengikuti pemuda itu. "Apa? Ditunggu? Siapa yang menungguku?" Hati beliau mulai berdegup.
Apakah yang memanggil-manggil di batinku-kah yang sedang menungguku? Setelah melangkah sejauh 30 meter lebih menuju salah satu pintu, ternyata telah duduk di lantai pintu masuk masjid utama seorang bapak-bapak berusia setengah baya. Bapak itu seketika tersenyum. Tampak lega di wajahnya, bagai telah bertemu sosok yang ditunggunya. Salam pun terucapkan di antara keduanya. Akhirnya yang ditunggu datang juga. Saya semenjak maghrib diminta menunggu Anda. Belum boleh pulang bila Anda belum datang. Anda telah ditunggu di dalam. Berjam-jam saya duduk di sini menunggu Anda. Beliau pun semakin bingung. Dengan terbata bertanyalah beliau kepada bapak itu. Maaf, bapak siapa? Siapa yang menunggu saya? Kenapa bapak menunggu saya? Siapa yang menyuruh bapak menunggu saya? Bagaimana bapak tahu kalau saya yang ditunggu? Bapak tua itu tersenyum menahan kelucuan di antara tegang kebingungan yang disampaikan beliau kepadanya. Beliau hanya menjawab, "Saya ketua takmir Masjid Agung ini. Yang menunggu Anda telah ada di dalam semua." Beliau membatin dalam hatinya bingung. Semua? Siapa saja? Bapak itu pun melihat ke arah bawah beliau sambil tersenyum dan mengangguk. Lalu berkata, "Andalah yang ditunggu. Di setiap jejak langkah kaki Anda mengeluarkan sinar yang sangat terang." Beliau pun semakin kaget dan bingung, sembari melihat ke kakinya, lalu ke belakang badannya, mencari jejak langkah kakinya yang bersinar, yang tidak juga bisa beliau lihat. Bapak tua itu sambil tersenyum memandang bingung sang pinilih. Lalu melanjutkan ucapannya yang tidak kalah mengagetkan beliau. Pintu itu sewaktu ba'da Isya telah saya kunci. Kunci pun masih saya pegang. Tetapi ketika Anda datang, pintu ini telah terbuka dengan sendirinya. Dan di pintu kalau Anda lihat telah tertulis sinar dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Ini berarti saya tidak salah kalau Andalah yang telah ditunggu. Mari silahkan masuk. Saya akan menunggu Anda sampai selesai di dalam. Silahkan. Sebari mulai berdiri, tangannya mempersilahkan sang pinilih untuk segera masuk mengikutinya. Sang pinilih begitu kebingungan, dengan dada yang berdegup kencang. Seumur hidupnya belum pernah ditunggu oleh takmir masjid manapun. Apalagi sebesar Masjid Agung yang begitu keramat dan begitu tua. Takmir masjid berhenti melangkah di dekat pintu masuk. Beliau pun dipersilahkan untuk sholat dimanapun beliau ingin memasangkan sajadahnya. Maka beliau pun dengan tegang melangkah menuju titik tengah pilar utama. Takbiratul ihram dengan penuh hikmat terucapkan dengan kehusukan berserah kepada Yang Maha Esa. Seketika itu juga
batinnya tiba-tiba melihat para waliullah telah duduk bersila mengelilinginya di antara pilar-pilar, sembari bertasbih. Beliau terdiam sejenak karena sangat terkejut bahwa para waliullah lah yang telah memanggil dan menunggunya di Masjid Agung itu. Seketika itu juga beliau mengucapkan salamnya dan menangis karena tak kuasa menahan haru di hatinya yang berkecamuk. Terbayangkan siapalah dirinya yang penuh dosa bisa mengalami peristiwa sesakral ini. Setelah tenang hatinya dan membasuh air matanya, beliau pun mengulang niat sholatnya kembali untuk menyelesaikan sholatnya. Setelah itu berdoalah beliau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk keselamatan negerinya, sembari terus menengadahkan wajah serta tangannya ke atas dan meneteskan air matanya yang terus mengalir. Di hatinya dan pikirannya hanyalah untuk keselamatan negeri ini dan dirinya beserta rakyat negeri ini. Pusaka adalah suatu istilah yang digunakan untuk menyebutkan suatu benda yang dianggap sakti dan dikeramatkan. Pusaka sendiri biasanya adalah benda turun-temurun dari leluhur atau nenek moyang. Contoh dalam lingkungan keraton, tetapi banyak juga yang bukan berasal dari dalam keraton. Pusaka ini begitu diistimewakan pemiliknya, dan banyak yang memburu. Bahkan tak jarang para ahli kebatinan banyak yang melakukan penarikan-penarikan dari alam gaib. Tak terkecuali pada diri seorang SP. Di dalam tubuhnya telah terpasangkan bermacam-macam pusaka gaib dari para leluhurnya. Walau kadang SP sendiri tidak pernah meminta pusaka-pusaka itu untuk dirinya. Tanpa disadari, pusaka-pusaka itu telah terpasangkan dengan sendirinya. Ada bermacam-macam pusaka gaib di dalam tubuhnya. Berbagai bentuk dan rupa dan jenis dan bahan yang berbeda-beda. Mohon izin. Pusaka-pusakanya ada di tangan, di punggung, di dada, dan bagian kepala. Untuk apa sebenarnya pusaka-pusaka gaib itu di dalam tubuh SP? Mengapa terpasangkan dengan sendirinya? SP dikenal sebagai seorang satria bergelar panglima perang. Ia berperang sendiri tanpa pasukan. Lantas, dengan siapa ia berperang? Siapa lawannya? SP adalah seseorang manusia yang diamanahkan menjadi penata kembali kehidupan masyarakat. Amanat yang teramat berat. Ia juga dipercaya akan menempati kedudukan sebagai pemimpin. Pemimpin di sini amatlah kompleks artinya. Bisa pemimpin pada golongannya, umatnya, atau pada skala yang lebih besar lagi. Berdasarkan kedudukan dan amanah yang diembannya, maka ia menjadi istimewa. Maka sudah wajarlah
bila banyak yang membencinya, memburunya, menyerangnya, bahkan ingin menghancurkannya. Musuh-musuhnya lah yang akan terus menyerang dan mengincarnya. Sebenarnya, SP tidak ingin mempunyai musuh, karena ia ingin semua damai dan rukun. Tapi kadangkala keinginan tidak bersamaan terbukti dengan kenyataan. Maka hadirlah musuh-musuh itu, nyata dan tidak nyata. Serangan-serangan gaib inilah yang membuatnya harus berperang. Dan hal inilah yang menyebabkan pusaka-pusaka itu datang dengan sendirinya. Dalam artian sudah tentu atas izin dari para pemilik pusaka itu atau dari leluhurnya. Walau pada awalnya ia hanya bertahan, tetapi seringkali pertahanan ini menuntutnya untuk menjadi peperangan atau berperang. Pusaka-pusaka inilah yang ia gunakan sebagai sarana untuk bertahan ataupun melawan jika keadaan sangat terpaksa. SP sendiri belum begitu menyadari dari leluhur mana saja pusaka itu berasal. Semua secara otomatis telah terpasangkan di tubuhnya secara gaib. Bermacam-macam serangan datang, bermacam-macam pula pusaka yang digunakan untuk bertahan dan melawan. Tapi pusaka-pusaka itu belumlah semua digunakan, karena masa perjalanan masih panjang. Masih banyak lagi ke depannya peristiwa-peristiwa yang harus dihadapi atas izin Allah. Pusakanya masih banyak tersimpan, tersematkan dalam raganya. Peperangannya bukan hanya melibatkan pusaka, tetapi sebagai manusia biasa, SP juga berperang dengan hawa nafsunya sendiri. Ia berusaha menjalani setiap masa kehidupannya dengan lurus. Ia kadang tertatih dalam luka. Peperangan demi peperangan, nyata dan gaib, telah banyak dilalui. Dan keyakinan terbesarnya hanyalah doa pada Tuhannya yang satu. Doalah yang telah membesarkan hatinya untuk terus berjuang. Demi satu tujuan, kebaikan dan kesejahteraan bersama. Walau begitu banyak kesakitan dan kepedihan harus ia terima dan jalani. SP memang berhias pusaka gaib di tubuhnya, tetapi ia selalu berjalan dengan kerendahan hatinya. Ia satria sejati, ada tapi merasa tak ada, melawan tanpa menyentuh, berdamai tanpa disuruh. Yang ditatapnya hanya satu, Nusantara bersatu, maju, giat, kuat. Amin ya Rabbal Alamin.